Film Lampir, Mak Lampir kembali, tapi horornya hilang kemana tanpa rasa takut. Mak Lampir, figur hantu yang dahulu mencekam melalui sinetron Misteri Gunung Merapi, kini berusaha menimbulkan teror sekali lagi melalui film Lampir. Tetapi, apakah namanya masih memiliki daya untuk menakut-nakuti kita? Dahulu, bagi anak-anak pada masa itu, Mak Lampir tidak hanya menjadi karakter dalam sinetron, dia juga menjadi cerita menakutkan bagi mereka yang suka bermain di luar rumah hingga menjelang maghrib. Kisah tentang Mak Lampir yang suka menculik anak yang nakal yang masih berkeliaran di luar rumah menciptakan citra yang menakutkan tentang sosok ini dalam imajinasi kita. Misteri Gunung Merapi berhasil membuat Mak Lampir menyeramkan, dan kini film Lampir mencoba menghadirkan kembali sensasi seram itu, namun dengan pendekatan yang lebih kontemporer. Mak Lampir dalam film ini diadaptasi sesuai dengan tren dan selera masyarakat modern, mengikuti perkembangan zaman. Sosok hantu dalam film horor Indonesia semakin bervariasi, dan kehadiran Mak Lampir dalam versi baru tampaknya menjadi langkah yang tepat dengan mengadaptasi karakter yang sudah akrab bagi penonton. Film ini diharapkan mampu menyajikan kombinasi antara horor klasik dan sentuhan modern yang menarik. Namun, pertanyaannya, apakah kehadiran Mak Lampir yang mampu membuat bulu kuduk merinding seperti dulu masih bisa dirasakan? Film Lampir bukan sekedar reboisasi sinetron Misteri Gunung Merapi. Meskipun Mak Lampir tetap menjadi fokus utama, cerita dalam film ini sangat berbeda dari versi televisinya. Bagi yang dahulu merupakan penggemar berat sinetron tersebut dan ingin merasakan nuansa nostalgia, film Lampir bisa menjadi pilihan menarik untuk menemui Mak Lampir dengan tampilan yang cerita lebih segar dari dahulu. Oleh karena itu, satu strategi yang tepat untuk memuaskan para penggemar horor adalah merilis film ini. Bagi yang tidak sabar dan ingin melihat Mak Lampir kembali, film ini akan membawa suasana Mak Lampir ke era sekarang dengan sentuhan kejutan dan ketegangan yang mungkin akan membuat kita merasa nyaman di kursi bioskop. Film horor seharusnya menjadi wadah bagi kita untuk merasakan sensasi ketegangan yang nyata. Namun sayangnya, film Mak Lampir sepertinya tidak mampu memberikan tingkat ketegangan yang diharapkan dari sosok Mak Lampir yang dulu pernah menjadi momok di benak kita. Meskipun dalam film ini, film hanya menyandang kata lampir, tidak menggunakan kata mak di depannya. Pada dasarnya, Mak Lampir diharapkan bisa menimbulkan rasa merinding dan ketakutan. Namun sayangnya, penampilan di film ini tidak cukup memukau. Sosok Mak Lampir yang misterius dan menyeramkan kurang mendominasi dalam cerita, sehingga elemen horor yang seharusnya menjadi daya tarik utama film ini terasa hilang arah entah kemana. Pertanyaannya, Mak Lampir, di mana keberadaan horornya? Film Lampir mungkin lebih cocok untuk penonton yang masih baru dan tidak terlalu menyukai horor yang serius. Bagi pecinta horor sejati yang mencari ketegangan dan adrenalin tinggi, film ini mungkin tidak memenuhi harapan. Film ini lebih seperti tontonan pembuka bagi mereka yang ingin merasakan atmosfer horor tanpa terlalu banyak kejutan yang membuat mereka melompat dari kursi. Rasanya cukup mengecewakan karena film ini diawali dengan janji-janji seru. Namun seiring berjalannya cerita, semangatnya mulai memudar dan tidak memberikan dampak yang diharapkan. Meski begitu, setiap review bersifat subjektif, tergantung pada selera masing-masing penonton. Di TikTok, banyak kreator konten memberikan ulasan positif untuk Lampir, sehingga masih ada penonton yang menikmati film ini. Namun, penting diingat bahwa persaingan dalam dunia horor semakin ketat, bukan hanya soal ketakutan semata. Film horor saat ini harus memiliki cerita yang solid, karakter yang memikat, dan penyajian yang dapat membuat penonton terkesan.
Review ini bukan bermaksud untuk meniadakan kesempatan menonton lampir, terutama bagi yang ingin bernostalgia dengan Mak Lampir dari era sinetron 2000-an. Film ini masih dapat menjadi pilihan untuk mengisi akhir pekan, meskipun memiliki kekurangan. Film ini masih dapat dinikmati sebagai hiburan ringan, tanpa harus terpapar dengan ketakutan-ketakutan dan kengerian atau kesadisan yang terlalu mendalam. Pro dan kontra itu biasa. Penonton banyak yang mengatakan film ini bagus, tapi tidak sedikit yang berkata lampir buruk. Bahkan ada yang menyerah pulang di 15 menit pertama ketika film ini dimulai dari bioskop. Meski begitu, film Lampir telah menjadi bagian dari perfilman Indonesia, di mana keberagaman penilaian penonton menjadi hal yang memang harus dinikmati para pembuat film horor. Kasus-kasus yang biasanya menyapa horor adalah persoalan cerita, bagaimana keseruan dan ketegangan dibangun, lalu beranjak ke visual gambar, bagaimana horor diperlihatkan dan membuat pupil mata penonton membesar, juga detak jantung naik drastis karena ketakutan yang terbangun. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi dari alur cerita klise umum yang mudah ditebak, pasti endingnya seperti ini atau kemunculan setan yang tidak jelas dan kurang menakutkan, pasti akan langsung menjatuhkan klaim kalau film ini kurang bagus. Di luar scoring musik yang membangun ketegangan, di awal film haruslah sudah bisa menarik hati penonton dengan alur cerita yang membuat penasaran. Jangan terlalu santai dan membuat penonton menjadi bosan sejak menit-menit awal. Menakuti orang mungkin mudah daripada membuat tertawa. Namun, aturan main dari konsep cerita, gambar, musik, dan akting karakter tetap menjadi poin utama di luar plot twist tambahan sebagai bonus menariknya cerita film ini.